Kalau kita tendang, dia langsung mendetek poinnya gitu. Jadi lebih Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Danias Pramadani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita kalau ngobrolin tentang teknologi itu bakal berkaitan dengan startup, AI, dan semacamnya. Tapi kita juga bakal ngobrolin itu dari sudut pandang yang berbeda. Beliau adalah seorang atlet MMA yang berhasil membawa medali untuk Indonesia di perlombaan SEA Games 2025 bersama Mas Alifan. Oke, panggilannya Mas Alifan gitu ya? bisa Alif, bisa Alifan. Oke, Mas Alif itu aja ya? Ya, lebih mudah. Oke. Awalnya gimana Mas? Kok bisa tiba-tiba tinju gitu ya? Enggak, apa awalnya ya? Awalnya tuh dari kampung, dari desa saya. Jadi latihan jiu-jitsu. Orang Pacitan ya? Orang Pacitan, asli Pacitan? Tinggalnya di desa Manado. Ya. Pertama kali bisa kenal Bela diri. Iya, bela diri. Karena temen sih, tetangga awalnya itu ngajak. Kebetulan juga itu jiu-jitsu buka cabang di desa saya Manado. Kebetulan baru 1 tahun, terus teman saya itu udah awal masuk duluan, udah 1 tahun latihan, terus ngajak saya. Itu usia berapa? Saat itu usia 11 tahun, pas 5 SD. 5 SD. Pertama kali. Itu izinnya orang tua gimana? Masih kecil banget. Gimana ya izinnya? Ya udah ikut aja gitu. Tapi dibolehin ya? Dibolehin. Kebetulan juga ayah saya itu enggak mau jadi atlet. Iya. Dulu kan itu zamannya Chris John tinju itu. Chris John sempat main-mainnya. Iya. Terus saya pengen, jadi izin ke orang tuanya. Terus belum disetujui, lahirlah saya pengen ikut latihan. Ya udah disupport. Umumnya orang tua juga support ya? Iya, support. Kalau temennya sekarang juga masih sama? Udah enggak? Dia enggak? Yang ngajak itu, iya, yang ngajak awal sempet latihan selama berapa tahun ya? 3 tahun. Habis itu ya udah lulus SMK, ya kerja gitu. Kok Mas Alif ini bisa konsisten dari kecil sampai sekarang? Gimana ya? Sebenarnya setelah latihan itu 1 bulannya disuruh tanding. Oh langsung? Iya. Terus ya udah ikut aja, nyobain gitu. Belum ada persiapan apa-apa, ya cuma basic tanding. Kebetulan tuan rumah di Pacitan juga pertandingannya, jadi ya udah mau gak mau ikut. Terus 11 tahun itu? Iya, 11 tahun itu iya. tanding? Tanding. Habis itu kebetulan tuan rumah kan jiu-jitsu di Pacitan. Dulu itu di Bayangkara, Kapolres Bayangkara. Ya, masa Indonesia ikut tanding pertama kali. Terus Lawannya siapa? Masih ingat nggak? siapa ya? Lupa juga ya. Tapi seumuran? Seumuran. Kategori umur ada, terus berat gitu. Kategori umur berat. Terus kebetulan pertama kali tanding udah kalah, habis itu mimisan. Terus laporlah sama mama saya mimisan gitu. Terus kok bisa itu ya, dan mamanya orang tua gitu, khawatir. Terus ya udah kalau nggak parah diobatin. Terus itu selang udah lama sih, terus nggak tanding lagi, tapi tetap latihan, udah nggak tanding. Nah kebetulan Pacitan lagi ngadain lagi, terus kebetulan tuan rumah juga ikut lagi. Nah dari situ yang kedua baru juara 3, baru ketagihan. Kalau udah juara ketagihan. Oke, awalnya tetap dari kalah dulu ya. Sampai finisan juga. Motivasi.
Kalau jujitsu ya Mas ya, itu tuh cara dapetin poinnya gimana sih? Kan kalau volley itu kan jelas ya, volley jelas, kemudian bulu tangkis juga jelas. Apalagi sepak bola, kalau masukin bola ke gawangnya lawan itu udah poin Itu poin. 1 gitu kan. Kalau jujitsu tuh gimana cara dapetin poinnya? Kalau di jiu-jitsu itu ada 2 kategori. Kategori fighting system sama newaza. Kalau yang fighting system, pukul sekali dapat poin, tendang sekali dapat poin juga, pukul tendang dapat poin, terus bantingan dapat poin, kuncian dapat poin. Kalau itu yang fighting. Nah kalau yang newaza beda. Kita kalau yang newaza fokusnya ke perkalian bawah. Jadi pegangan nggak boleh mukul, nggak boleh tendang. Pegangan dari atas kayak pelukan gitu loh, kayak pelukan. Terus poinnya di bandingan, kuncian, terus posisi kontrol gitu. Itu poinnya satu gitu apa beda-beda? Satu terus Beda-beda kalau sempurna 2, kalau belum sempurna dinyatakan belum sempurna itu 1. Kalau dapat kuncian, misal kuncian terus misal tangan Iya. dikunci terus lawannya nyerah, selesai langsung. Walaupun 10 detik baru tanding selesai. Secepat itu ya. Kan dia udah takutnya kan patah terus dia nyerah gitu. Itu sampai nilai dikatakan menang dapat berapa Mas? Gimana? Ya selisih sih. Kalau lawannya nyerah langsung menang. Kalau kita tanding sampai full ronde itu biasanya dihitung poin siapa yang unggul gitu. Misal saya 10, lawan saya 8, teman saya yang menang gitu. Oke, paham. Itu nanti yang nilai tetap wasit ya. Tetap wasit. Tetap wasit dan jurinya. Dan- Itu berarti bisa dimanipulasi dong Mas? Bisa. Iya kan? Kebanyakan gitu. Oh. Kalau kelihatan menang mutlak jauh itu nggak bisa dimanipulasi. Kalau 50-50 sama-sama nyerang nih, sama-sama banting nih, sama-sama kontrol, jadi itu bisa diakal. Tapi sering rame berarti nggak Mas? Sering sih. Sampai Sampai tinju-tinjuan gitu. bentrok gitu, antar kabupaten gitu, antar klub. Wow, soalnya dia nggak yang pasti juga yang kayak sepak bola. Ya kalau sepak bola kan mungkin pelanggaran nggak pelanggaran cuma itu aja sih. Kalau udah masuk gawang ya udah. Ya udah menang gitu kan dapat poin. Kalau bedanya jujitsu, kemudian kayak tinju, terus bela diri yang sama silat itu bedanya apa sih Mas? Bedanya di mana nih? Bedanya di cara. Sama-sama. Iya, kalau Iya, sama. orang awam mungkin Iya. ya sama aja ya berkelahi lah. Iya. Tapi poinnya beda, cara berkelahinya beda. Beda-beda. Kalau tinju kan kita fokusnya ke pukulan aja. Jadi pukulan area badan sama muka biasanya sasarannya. Pukulan aja, nggak boleh tendangan gitu-gitu. Kalau jiu-jitsu kan tadi yang saya sudah bilang bisa pukul, bisa tendang, bantingan juga, kuncian juga, boleh dipatahin atau dicekek gitu. Iya. Kalau taekwondo kan ya fokusnya lebih ke tendangan, lebih banyak poin gitu-gitu. Kalau yang suka lari di pinggir-pinggir jalan itu pakai baju putih, baju hitam, atau nanti sabuknya warna kuning-kuning itu apa? Putih, hitam. Oh silat ini. Oh, Silat. iya. Kalau silat mungkin dia ketendangan, pukulan gitu-gitu sih. Bantingan juga ada mungkin beberapa, tapi nggak sampai ke kuncian mungkin. Karena sering lihat kayak di jalan gitu malam-malam gitu, ada motor, iya. terus ada segerombolan orang lari-lari gitu kan, seragaman. Oh itu beda lagi ya? Beda lagi. Berarti kenal jujitsu, iya. Awalnya jujitsu dulu ya. Jiu-jitsu dulu, baru kenal ke ya boxing lah, muay thai, kickboxing, terus akhirnya di MMA. Oke, itu di umur 11 tahun. Di umur 11 tahun. 11 tahun. Terus mulai pernah nggak sih goyah gitu di bangku SMA? Kalau gue pasti pernah ya. Fokus sekolah gitu-gitulah. Bosen, apalagi bosen sempat Itu bosen. tiap hari latihan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu seminggu sekali. Malam minggu kan pelajar, banyak kan pelajar malam minggu gitu, Sabtu malam. Jadi latihannya seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi kalau sekarang, Kalau sekarang tiap hari. tiap hari. Sehari bukan. Kenapa kok bisa kayak gitu mas?
Karena udah dari programnya dari pelatih, pasti kan semua cabang olahraga yang udah masuk pelatnas atau timnas itu pasti fokusnya di latihan terus kan, pastinya setiap hari latihan. Biasanya itu ada yang setiap hari Senin sampai Sabtu, ada yang di pertengahan weekday itu libur. Biasanya ada yang ambil libur biar atletnya nggak overtrain juga. Jadi ada recovery, jeda, habis itu latihan berat lagi gitu. Itu setiap hari. Setiap hari. Ada liburnya nggak? Liburnya minggu. Sabtu itu setengah hari, jam 12 istirahat. Istirahat recovery kayak ice bath, berendam es itu buat recovery. Nanti ada massage juga, pijat biar badannya relax, terus istirahat. Nggak capek. Kalau ini ya capek, namanya juga manusia. Tiap hari bener. Itu mulai dari ikut SEA Games atau sebelumnya udah dari latihannya? Kalau sebelum SEA Games itu sambil kerja latihan itu lebih capek lagi sih. Ya 11-12 kerja latihan. Kalau sekarang kan fokusnya ya kerjaannya udah latihan aja, jadi fokusnya latihan, istirahat, latihan, istirahat. Latihan itu yang tinju gitu, pakai yang kayak guling gitu kan? Iya. Iya gitu ya. Itu di Pacitan ada? Di Pacitan ada. Iya. Di mana? Kayak tinju gitu ya. Kalau itu tempat latihannya di mana? Tempat latihannya kalau yang untuk tinju ada di Wisma Atlet kalau nggak salah, baru juga kalau nggak salah. Terus kalau yang MMA itu ada juga, tapi kurang tahu, kadang di alun-alun kadang. Di alun-alun. Ya, kalian lihat story kalian nggak tahu informasinya gimana, tapi lihat story, oh di alun-alun lagi latihan di atau gimana di lapangan basket kalau nggak salah, lapangan basketnya. Kalau Mas Ali sendiri latihannya di mana biasanya? Kalau saya Yang dari latihan itu di rumah. yang untuk persiapan SEA Games kemarin, untuk persiapan SEA Games kemarin di pemusatan di Jakarta, tempatnya di Universitas Jakarta. Ada mesnya juga. Berapa bulan kemarin? Kemarin 1 tahun. Wow. 1 tahun ya. Tapi fokusnya nggak dari SEA Games juga, sebelum SEA Games ada lagi ke Brazil. Habis itu latihan terus, barulah SEA Games kemarin gitu. Di Brazil dapat nggak? Dapat medali nggak? Kurang beruntung. Tapi beruntungnya di SEA Games ya. Alhamdulillah di SEA Games. Oke. Kalau dilihat-lihat nih dari awal pertama kali gabung Jiu-Jitsu, kemudian sampai sekarang mungkin udah berbelasan tahun ya berkecimpung di dunia atlet, apalagi di dunia petarung gitu ya. Itu apa sih yang paling membedakan Mas mulai dari awal sampai sekarang gitu? Kalau mulai dari awal tuh bedaannya fokus latihan sama ya pola makan, cara latihannya itu beda banget. Kalau dulu kan di Jiu-Jitsu kayak masih gimana ya, tradisional banget tuh. Ya fisiknya diangkat batu lah, gini lari di gunungan gitu. Iya, buat berat bebannya gitu, terus lari di pantai gitu-gitu. Lari pakai ban itu pernah juga? Iya. Gitu. Oke gitu. Tradisional, terus pola makannya kan kalau dulu nggak tahu ya, yang penting asal makan aja. Kalau sekarang kan kita ada ahli gizi yang ngatur biar performa kita tetap top gitu. Jadi pola makan diatur, gitu latihan programnya juga ini kita kurangnya di apa, jadi latihannya di situ. Kalau kita kurangnya power, latihan. Ada nggak sih suatu alat, apa teknologi atau aplikasi atau apa gitu yang membantu performanya Mas Alif selama ini? Teknologi atau aplikasi apa ya? Kemungkinan sih kebanyakan kalau dari kita itu smartboard gitu-gitu sih teknologinya. Pakai kita heart rate-nya bangun tidur tuh berapa gitu, dicek. Terus absen juga sih gitu, bangun tidur hitung heart rate berapa gitu. Kalau yang bagus itu heart rate-nya rendah, kalau bangun tidur rendah. Kalau misalkan dia tinggi itu biasanya kurang tidur gitu, jadi ketahuan gitu. Ketahuan di situnya. Tadi yang paling kayak gitu siapa Mas? Pelatihnya. Jadi itu nyambung sama pelatihnya gitu. Yang
Keren, keren, keren. Kalau misalkan kayak, misal lagi latihan nih, latihan terus nonton video gitu nggak sih? Nonton. Kita kan butuh mempelajari lawan juga ya. Kayak gimana lawan, basicnya apa, dia fokusnya ke pertarungan atas. Kayak misalkan gol tendang, berarti kalau dia ahlinya di situ, kita gameplaynya ajak dia ke permainan bawah itu buat memenangkan pertandingan ini. Jadi nggak asal gol tendang kunci nafsu gitu. Harus benar-benar dipikir gitu. Ya, aku pernah dengar itu ada kayak statement, semakin kita sering menang itu bakal malah sering gimana ya? Pokoknya kalau kita tuh udah sering menang, ada kemungkinan atau peluang menangnya lagi itu kecil gitu. Kecil ya, karena kan Lihat sama lawan ya, apa udah gitu. belajar sama lawan juga kan pasti nyari tahu, oh namanya ini lawanku, besok lawannya ini, dicari lagi Google semacam lah apa YouTube gitu, terus dipelajari videonya dia tanding, oh dia kurangnya di sini nih, otomatis kan oh dia tahu besok pasti minusnya itu, mungkin kekurangan saya di bagian bawah, dia ngajakin ke bagian bawah, ngajak kuncian gitu. Pernah nggak sih overthinking terkait kayak gitu mas? Pasti juga pasti. Gimana cara ngatasinnya? Kalau aku menang nanti aku nggak bakal menang terus gitu kan? Kalau aku nggak menang, masa nggak menang sih udah berproses sebanyak ini gitu. Cara ngatasinnya ya gimana ya? Tapi kepikiran kan kayak gitu? Pikiran pasti kepikiran. Kembali lagi ke diri kita sendiri, yang bisa ngontrol kan kita sendiri. Kita bisa meyakinkan diri kita sendiri atau enggak. Jadi semacam gimana ya? Kalau saya pribadi sih kayak ya sholat doa gitu aja. Ingatin apa yang sudah saya perjuangin sampai sini. Karena apa gitu. Jadi aku harus menang nih karena aku udah gila-gilaan di sini, masa kalah. Berarti ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya sebenarnya di YouTube itu. Tapi kalau dari Mas Alif sendiri, pro apa kontra sih sama video yang diambil saat tanding kayak gitu? Gimana ya? Sebenarnya kita kan juga butuh mempelajari lawan juga ya dari situ. Jadi mau nggak mau ya kita harus tetap harus dilakukan ya. Walaupun kita juga yang terekspos videonya ya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita juga butuh. Tapi pakai media sosial nggak? Pakai medsos. Pakai apa biasanya? Instagram aja. Kalau kita baru-baru aja sih kalau melihat, kok pada rame di TikTok, fighter semua atlet pada rame di TikTok. Karena di TikTok katanya itu lebih gampang apa sih FYP daripada Instagram ya. Tapi kalau sekarang ramenya di Instagram ya. Kalau Mas Ali sendiri, berarti kalau aku tanya personal branding sebagai seorang atlet itu penting apa enggak? Penting, sangat penting. Karena kan kita dunia sekarang ya, zaman ini udah modern, semua teknologi, semua apa-apa medsos, viral di medsos gitu. Karena kita sebagai atlet itu butuh personal branding biar gimana? Orang-orang awam tuh biar kita tahu kita sebagai atlet, atau kita bisa mengait kayak sponsor gitu buat tambahan gitu kan, bagus. Berarti yang megang Instagramnya sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Masih ngedit sendiri gitu. Ya, pusingnya di situ. Kadang males mau upload gitu. Bener. Tapi kalau nggak upload, ya nanti nggak rame gitu. Tapi udah dapat sponsor itu dapat. Alhamdulillah. Kan ini benar-benar nih di SEA Games itu udah namanya kayak udah viral gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum SEA Games tuh udah dapat juga. Udah dapat. Ada produk teknologi juga. Aku nggak diceritain. Jadi produknya itu produk Vivan lah. Kemungkinan udah banyak yang tahu juga Vivan. Jadi ya merek teknologi, ada smartwatch, ada
apa namanya, headphone, terus earphone gitu-gitu, ada speaker juga. Karena itu semua kan kita butuh juga kan. Pas cardio, pada saat cardio kita butuhnya juga smartwatch sama headphone biar dengerin musik juga, itu lebih fokus, relax. Oh, berarti Alhamdulillah. sponsor apa ya namanya? Kayak bentuknya apa mas itu? Dikirimin barang terus kita suruh Ya, dikirim barang. buat video atau Ya, apa? nanti mereka juga ngirim tim ketemu kita, terus bikin konten, konsepnya gini, kita tinggal ngikutin aja gitu. Gede mas itu gajinya? Banyaknya gede? Ya, alhamdulillah. Banyak tapi ya? Banyak ya? Udah mulai masuk ya sekarang? Sementara ini baru Vivan aja sih. Tapi produknya udah banyak yang Banyak banget. Bikin itu dikasihkan kan? Jadi kembalikan lagi kan? Dikasih ya. Iya sih. Ya semoga aja ada lagi. Iya benar-benar. Soalnya kan kau juga udah rame juga ikut SEA Games, udah dari lagi kan. Oke, kalau untuk media sosial sendiri ya Instagram itu kan nggak selamanya dia ada komen-komen positif, ya nggak? Dan ada juga yang komen-komen negatif. Pernah dapat mas? Pernah. Banyak. Gimana cara nanggepinnya? Kayak gitu kan kalau bisa ditanggepin, mungkin ada orang yang suka nanggepin komen-komen yang negatif gitu ya, itu jadi kepikiran, kemudian mentalnya turun atau kayak gitu. Kalau dari Mas Alif sendiri gimana? Kalau saya sih lebih ke bodo amat ya, maksudnya ya buat lucunya saya baca. Bodo amat ya. Semua saya baca, terus kadang saya balas lucu-lucuan gitu. Bodo amat. Bodo amat, tapi nggak kepikiran nanti malamnya? Enggak sih. Enggak kepikiran ya. Enggak. Tapi pernah nggak merasa aku ini kalau misal pas karantina gitu HP-nya disita nggak sih? Enggak, dibebasin tapi tahu waktu aja, jam 9 harus off, tidur pagi jam 5 harus bangun gitu aja. Jadi HP-nya tetap di bawah sendiri. Karena kan kita butuh juga buat ngabarin orang-orang rumah gitu, media sosial gitu. Tapi kalau junior kan ada junior juga nih. Iya. Ada sama usia berapa? usia 18 ke bawah. Usia 18 ke bawah itu biasanya dikumpulin, nanti kalau ada perlu sekolah minta sama pelatihnya. Kalau sekolah selama ini aman ya Mas ya berarti? Sekolah formal biasa kan? Saya? Iya. Kalau saya kan udah lulus dari lama ya. Jadi sekarang tuh nggak lanjut kuliah juga, ya fokusnya ke. Karena kayaknya kalau atlet itu kan dia ada anunya ya, kayak ada jalan pintasnya gitu Ya, jadi kalau di univ mungkin kayak univku dulu kemarin itu juga banyak atlet timnas itu yang dia masuknya ya waktu ujian aja, kalau nggak masuknya ya waktu jam krusial gitu. Jadi kalau waktu jam ini hari-hari biasa mereka nggak masuk, mereka di karantina, mereka apa gitu. Tapi tahu-tahu nanti lulus gitu kan? Iya. Kenapa nggak joinnya kayak gitu? Dulu tuh gimana ya? Dulu tuh karena faktor biaya juga, karena nggak ngambil kuliah, terus dari saya juga malas. Tapi sekarang pengen ya, karena udah terjun ke dunia atlet, terus nantinya mau kemana nih? Nggak mungkin kan kita terus di atlet. Kadang kita bisa cedera atau faktor apalah gitu. Itu kan penting nggak sih dari atlet cedera? Ya. Karena nggak ada yang tahu kan kapan gitu. Bisa aja besok. Ini jangan sampai lah. Alhamdulillah. Jangan sampai sih. Tapi kayaknya kalau kuliah tetap penting ya. Pengennya berapa mas? Pelatih atau Iya benar. pelatihan. Kayaknya kalau atlet itu deh yang diambil. Jadi itu jalurnya akan jadi kayak pelatihnya gitu. Ya walaupun nanti nggak tahu kan jalan ke depannya saya gimana, ya buat jaga-jaga aja. Kita tahu dan jadi pelatih. Iya benar. Kayaknya di Pacitan juga jarang ya. Iya kan, jarang yang MMA gitu. Mungkin teman-teman kayaknya kalau aku lihat ya cuma silat, kemudian silat, terus jiu-jitsu juga udah mulai banyak. Cuman kalau yang untuk MMA-nya
kayaknya masih jarang. Bisa tuh nggak anak-anak kecil gitu, terus di rumah buka training gitu, latih. Kalau dilatih dari kecil tuh lebih gimana? Nanti pada saat dewasanya pasti udah benar-benar jago karena kan dibekali dengan pada saat kecil gitu. Ada nggak tetangga-tetangganya yang kepo gitu? Mas ini aku gitu. Ada aja. Tolong dong dibawa gitu ke Jakarta gitu kan, saya di Jakarta itu tolong bawa ke Jakarta. Tapi ramai mas kalau di sini. Kalau satu di Pacitan sendiri yang MMA ada berapa kira-kira? Orangnya kan nggak tahu lagi apa ya. Nggak terlalu banyak sih. Kalau saya lihatnya di story-story kan masih berhubungan juga sama pelatihnya gitu. Pelatihnya memang Pacitan juga. 10 mungkin 10 ada. 10 ada ya. Itu beda-beda usia semua ya. Beda usia. Yang paling kecil kira-kira usia berapa tuh? Waduh, bang. Oh, kemarin ada sempat tetangga saya juga latihan di MMA. Umur berapa ya? Umur 11 kalau nggak salah. Sempat latihan di MMA itu. Itu orang tuanya benar-benar mendukung ya? Iya. Enggak kayak yang kita zaman dulu gitu kan? Iya. Kayak tinju apa sih tinju gitu? Mungkin masih diragukan. Nanti gagal otak atau gimana cedera. Mimisan tadi. Iya kan? Pertama kali mimisan. Kemarin tuh abis SEA Games juga sempet kena gagal otak ringan juga. Iya. Ya. Sebulannya harusnya saya tanding di Cina buat kualifikasi Asian Games di Jepang nanti bulan September. Terus saya setelah SEA Games kena gagal otak ringan, ya sama dokter disuruh recovery. Orang rumah nggak saya kabarin. Iya. Nanti lihat ini bapak ibunya. Tapi saya tadi kan baru pulang beberapa hari yang lalu ya. Terus ya sedikit cerita ya ngomong lah ya. Tapi kan sekarang udah udah diobatin juga sama dokter profesional ya. Nggak mungkin lah atlet sekelas Indonesia dibiarin ya. Aset aset negara. Tapi ntar kan juga ya mas, itu ada lawannya kalau sampai negara tapi kemarin tuh sempat dipukul mata kan bengkak juga, terus kok pusing nggak sembuh dari bangun tidur, terus buat latihan mimisan juga, tiba-tiba mimisan latihan pusing terus mimisan. Saya lapor lah ke dokter, dok ini saya gini ceritain, oh cek dulu lah, terus ronsen tulang-tulangnya aman, baru CT scan. Nah CT scan ketahuan tuh ada sedikit kayak trauma di otak, jadi harus rest selama 1 bulan. Jadi nggak jadi yang ke Jepang ya, nggak jadi ikut seleksi. Iya. Nggak apa-apa, nanti diganti lah kemarin tahun depan pakai apa gitu. Kan ini tadi Mas Alif cerita nih kayak tantangan terbesar dari seorang atlet itu kan cedera. Dan itu nggak tahu kapan kita bisa cedera atau bahkan kalau bisa jangan sampai cedera. Ada nggak sih kayak alat atau mungkin apa gitu yang bisa dipakai untuk kalau kita tuh kalau kita mau cedera itu ada peringatan dulu, kamu jangan gini nanti cedera gitu. Aduh, kalau itu kayaknya nggak ada ya. Karena kan bentar. Kalau semacam teknologi seperti itu kan kemungkinan di cabur kita nggak ada ya. Karena kan ya mau nggak mau harus peraturannya, rulesnya seperti itu, ya mau gimana. Maksudnya kan kita udah ada rulesnya pukul, tendang, bantingan, kuncian. Ya mau nggak mau harus kena pukul, mau nggak mau harus kena tendang, mau nggak mau harus kena bantingan. Tapi ada beberapa yang teknik yang nggak diperbolehkan agar si atlet nggak cedera ada gitu. Jadi lebih safety lah, tekniknya ada semacam yang lebih safety lagi gitu. Jadi yang paling parah juga kan kalau di MMA itu di perkalian bawah. Kan kita bisa matain tangan, matain lutut gitu-gitu. Jadi si atlet ini matain tangan, matain lutut, patah. Iya. Jadi kalau si atlet itu nggak mau nyerah, nggak mau
istilahnya menyerah dan tetap pengen lanjut di dalam kondisi seperti mungkin di kuncian lah ya, mau apa kalau dia ego gitu. Tapi banyak mas nemuin yang kayak gitu. banyak. Berarti Dia nggak mau menyerah, egonya tinggi, dia rasa dia mampu untuk melepaskan kunciannya dari lawan, ya terjadilah apa? berarti Mas Alif nih suka matahin kakinya ke lawan. Pernah? Iya, pernah. Kasihan aja, kasihan. Kemarin, waktu di SEA Games kemarin Mana sih yang menang? nggak saya matahin ya. Enggak, kemana? Wah, kok ada sih olahraga kayak gitu? Tapi pertandingan sebelum SEA Games tuh kan tandingannya. Ya sama sih, saya dapat kuncian, tapi saya pelan-pelan nih nyerana enggak nih, tapi ya tambahin dikit-dikit, tiba-tiba nyerah udah, alhamdulillah, sama-sama selamat gitu. Iya, wow. Sakti. Ih, saya patahin kaki. Apalagi kan sekarang kayak AI itu juga udah berkembangnya Iya, pesat banget ya. Itu ada nggak sih yang benar-benar sampai masuk ke cabur MMA gitu, yang pakai AI itu ada nggak? Kecampur MMA ya? Iya. Terus ada AI ya apa gitu? Belum ada ya sekarang. Zamannya AI itu udah di mana-mana gitu ya. Pakai robot atau pakai apa? Cina. Tapi pakai robot Iya. gitu. Kemarin kan di Cina juga kan harusnya kualifikasi. Iya. Terus saya ikut berangkat jadi official, jadi asisten pelatih lah istilahnya. Terus di hotel tuh saya kaget ada robot pembersih. Pelatih saya iseng mencet-mencet terus suruh bersihin kamarnya dia, berangkat sendirian, tidak mencet-mencet gitu. Di Cina ya. Saya kan sampai kaget, bisa ya? Kalau bisa kalau bisa ya ganti atlet saja bisa gitu. Biar nggak Akhirnya yang jalan. ganti nanti. Biar nggak cedera ya, cedera robotnya. Iya, cedera robotnya. Robot kan nggak punya kehidupan. Punya nyawa ya, robot Punya punya nyawa. nyawa. Kalau kita kan latihan capek. Ya, biar robotnya nggak punya capek. Robot nggak punya capek. Ya, robot nggak punya capek, robot nggak punya kehidupan. Jadi kayak ya bisa sih dimanfaatkan. Tapi pernah nggak ini kepikiran ganti cabur ke e-sport kayak gitu? Main juga? Aduh. Iya, main kayak gitu nggak? Mungkin dulu pada saat sekolah ya, sekolah dulu tiap hari main game. Tapi sering tanding juga. Oh iya. Sering tanding. Oh belajar. Free Fire kalau dulu. FF, bocil FF ini. Iya. Terus setelah lulus, aduh nggak mungkin kan kita main game terus ya fokus kerja, fokus latihan juga. Nggak ada waktu. Di MMA-nya ya. Ya. Tapi kalau udah jadi atlet itu ganti cabur gampang nggak sih? Bisa aja sih, tapi kan Kenal relasi. ya bisa aja sih. Harus diomongin dengan pengurus juga biasanya gitu. Ada surat pengunduran diri kalau nggak salah dari cabur ini terus pindah ke cabur ini gitu. Oke, mungkin ada pesan nih buat teman-teman atau atlet-atlet baru yang masih usia-usia di bawah kita gitu. Kan ini udah kayak asam manisnya itu kan udah dilewatin gitu sama Mas Alif. Banyaknya. Kira-kira apa nih motivasi buat teman-teman yang lagi nonton? Apa ya motivasinya? Untuk teman-teman yang mungkin belum jadi atlet atau yang udah jadi atlet tapi kok saya stuck di sini aja gitu, mungkin gimana ya? Balik lagi ke diri kalian masing-masing sih. Kalian pengen mencapai tujuan yang menghasilkan atau enggak gitu. Kalau kalian latihan aja males-malesan, capek, udah segini aja, capek, besok lagi ada waktu lagi, ya kalian udah kalah dari diri kalian sendiri. Kan kita jadi atlet juga harus ngalahin orang lah, ngalahin negara lain lah. Otomatis kan kita harus ngalahin diri kita sendiri.
terlebih dahulu, baru kita bisa ngalahin orang lain. Setuju sih. Setuju. Jangan malas. Kalau punya mimpi yang besar, maka ya prosesnya juga harus besar. Nggak ada proses yang instan langsung jalur. Iya, ternyata Mas Alif sendiri aja buat sampai di SEA Games dapetin medali itu mulainya dari umur 11 tahun, ya. kelas 5 SD. Dan sekarang usianya berapa? 23 tahun. 23 tahun. Wow. Lama banget itu, prosesnya lama banget, dan pasti jatuh bangunnya wow, luar biasa. Yang tadinya kerja terus latihan, soalnya kerjanya juga macam-macam ya, pindah-pindah. Ada yang di public chat, terus jualan, terus ya gitu-gitulah. Wow, oke, udah banyak ya. Ngomong-ngomong, atlet minum kopi nggak, Mas? Minum ya? Tapi dibatasin. Oke, itu boleh minum nggak berarti sekarang? Oke ya. Sedang diliburkan, jadi ya, bebas lah. Makan 3 masih bebas. Makanya ini naik 10 kilo ya. Padahal di SEA Games beratnya 54 kg, sekarang udah 65. Wow, nah itu nanti dimarahin loh kamu kalau dipanggil lagi. Iya, mungkin dimarahin. Ya kan? Karena kan sebulan suruh bener-bener istirahat karena cedera tadi kan. Karena cedera suruh istirahat, ya mau makan, apalagi tambah stres itu. Mau dimakan. Oke. Oke, diminum dulu kopinya kalau boleh minum kopi. Terima kasih. Satu lagi deh, aku masih kepo satu hal. Tadi kan ngomongin tentang robot, adu robot ya. Pernah nggak sih Mas Alif kepikiran kayak suatu inovasi dia bisa teknologi, bisa alat, atau mungkin bisa alat bantu AI atau apapun itu yang bisa membantu para atlet gitu, atlet khususnya di MMA sendiri. Kalau untuk di MMA kan ini SEA Games kemarin eksibisi, harusnya nggak eksibisi sih harusnya. Tapi kan pertama kali SEA Games MMA masuk ke SEA Games itu baru kemarin pertama. Terus di Asian Games juga baru pertama. Nah tujuan akhirnya pasti di Olimpiade semua kan. Nah itu belum ada, baru mau proses menuju ke Olimpiade. Nah persyaratannya itu cukup ribet juga untuk masuk ke Olimpiade, karena kan mereka tuh butuh olahraga yang gampang untuk gimana ya istilahnya, perhitungannya kayak penilaiannya ini bisa dinyatakan menang dengan penilaiannya ini gitu kan. Kalau kita kan di bela diri cukup susah ya, karena kan kita pukul, tendang, bantingan kuncian. Kalau kedua atlet ini sama-sama 50-50, ya nyerang lah, ya bertahan lah, itu kan susah ya. Pasti kan banyak permainan dari wasit gitu. Banyak itu orang ya. Iya, banyak banget. Jadi kita tuh untuk menuju Olimpiade butuh semacam kayak sistem poin yang otomatis gitu. Jadi kita tuh mukul otomatis langsung tercetak poin masuk. Kalau kita mukul terus nggak kena, ya nggak masuk otomatis. Kalau kita pakai mata penglihatan ini masuk nih, udah masuk. Padahal nggak masuk, jadi kan susah juga rekornya. Jadi kita butuh sistem yang seperti mungkin di cabur-cabur lain yang udah masuk Olimpiade tuh menerapkan itu semua, kayak seperti taekwondo kan kalau ya dipakai, jadi udah masuk Olimpiade, udah di resmi gitu di Olimpiade, jadi lebih enak gitu. Jadi mereka tuh tendangan, pukulan pakai apa sih alat body protector gitu, jadi ada pendeteksinya. Kalau kita tendang dia langsung mendetek poinnya gitu, jadi lebih gampang. Kayak di layar gitu, nilainya segini ya. Bisa dicurangin. Oke. Berarti kalau MMA atau Jiu-Jitsu juga masih manual ya kalau gitu. Berarti masih ada permainan gitu. Masih banyak. Di SEA Games aja kemarin juga. Ada ya, benar itu 5
lingkupnya udah negara-negara ya, ASEAN. Wow. Apalagi tuan rumah. Oke. Pasti tanya. Ya gitulah. Pasti tuan rumah yang menang lah. Ini harus spesial, harus Spesial. jadi juara umum. Kayaknya itu emang udah berita di mana-mana ya. Yang jadi tuan rumah Pasti pengennya juara umum. Wah, bener-bener. Iya sih, kalau kita hidup udah di zaman yang maju banget teknologinya. Masa penilaian masih pakai mata, masih dengan mata manusia gitu ya. Itu pun kan ya mungkin kekurangan biaya ya. Iya. Atau apa butuh biaya yang lebih besar lagi untuk mencapai alat itu gitu. Tapi keren sih kalau misalnya gitu alat benar-benar ada ya. Jadi kayak nggak ada meninggikan sportivitas ya benar. Oke, terima kasih buat Mas Alif ya Terima udah mau kasih. berbagi banyak cerita mulai dari bagaimana awalnya bisa berkecimpung ya, bisa kecebur di Jiu-Jitsu, bahkan sekarang udah jadi atlet MMA-nya Indonesia. Alhamdulillah. Makasih buat Mas Alif. Terima kasih. Datang ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.